Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis salah satu podcast yang berada di YouTube, yaitu podcast, lebih tepatnya podcast Raditya Dika yang berjudul Cewek Cantik Ini Bisa Baca Orang. Apa yang akan kita analisis? Jadi kita kali ini akan menganalisis dalam konteks komunikasi interpersonal, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ciri-ciri, yang kedua itu ada tiga kebutuhan utama, yaitu afeksi, inklusif maupun kontrol, dan yang terakhir itu model komunikasi apa sih yang digunakan dalam video podcast tersebut. Nah, langsung saja. Di sini saya Zavirif Alif dari kelas 2351B Prodi KPI akan memulai pembahasan kali ini. Nah, bisa teman-teman lihat pada cuplikan video berikut ini. Chelsea, seorang penyanyi dan juga aktris. Mari kita langsung ngobrol aja. Chelsea, apa kabar? Baik, apa kabar Bang Radit? Baik. Terakhir kita ketemu itu, aku sebelum kamu datang sampai aku Google Oh sendiri. iya, kita terakhir ketemu 2000 berapa ya Bang ya? Kayak 7 tahun lalu. Tapi kita pernah ketemu Bang di event. Cuma say hi aja sih waktu itu. Oh iya, event apa ya? Clothing line gitu, clothing brand gitu kita sempat datang 2021 ya? Iya. Terus ketemu kamu juga di situ. Iya benar-benar. Iya. Yang kamu sering ketemu malah istriku. Iya, Kak Anissa. Karena sama-sama suka ini kan, event beauty. Event beauty, itu aku banget itu, event beauty. Event beauty Bener. gitu. Jadi aku juga ketemu. sering kok ke Dior. Iya. Lihat skincare gitu ya Bang ya. Skincare, betul. Ya karena kerutan-kerutan. Dulu kamu masih 16 tahun tuh pas main ke 16, rumahku kan. betul. 7 tahun yang lalu. Nah, sudah teman-teman lihat kan pada cuplikan video sebelumnya, kurang lebih durasinya semenit. Di situ merupakan ciri komunikasi interpersonal. Dari penggalan video opening tadi, sedang menggambarkan adanya beberapa poin dari ciri-ciri komunikasi interpersonal itu sendiri, teman-teman. Yang pertama itu adalah ciri individual, yaitu satu komunikator, yang dimana itu adalah Raditya Dika sebagai komunikator, dan ada satu lagi itu komunikan, yaitu Agatha Chelsea. Nah, dan ciri yang kedua itu adanya pengetahuan personal, di mana Raditya Dika sebagai komunikator mengetahui dan memahami latar belakang si komunikan ini, si Agatha Chelsea, yang seorang penyanyi, aktris, dan penulis lagu. Nah, sekarang kita masuk ke tiga kebutuhan utama teman-teman. Yang pertama akan kita bahas itu afeksi. Nah, sebelum kita membahas afeksi, bisa teman-teman lihat pada cuplikan video berikut ini. Bantu adalah kalau di kerjaan acting ya especially Iya. dalam building up karakter sih. Karena kan karakter tuh pasti ada backgroundnya dan lain-lain. Jadi membantu lebih mengerti si karakternya gitu. Jadi katakanlah kamu dapet skrip nih. Terus karakternya cewek lah gitu, Iya. cewek mahasiswa gitu. Iya. Cara kamu ngebedahnya apa kamu nanya ke penulisnya, ada pertanyaan-pertanyaan Iya. yang secara psikologi itu masuk Iya. atau gimana maksudnya? Kalau aku satu nanya questions dan dua menurut aku karakter manusia itu gak 100% tapi gede influence-nya dari didikan orang tua dan juga childhood lah. Oke. Nah, karena kan ada yang kayak attachment theory, terus ada hierarchy of needs, itu semua yang dari kecil kan. Maslow ya? Maslow benar. Jadi makanya dari biasanya kalau aku lagi bedah karakter, aku bikin ibaratnya kayak page zero-nya. Dia kira-kira orang tuanya seperti ini. Serius? Iya. Seru sih. Makanya Seru banget. one of the things that I like from acting tuh itu sebenarnya. Ngebangun karakter itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada cuplikan video sebelumnya, pada video tersebut narasumber itu menjelaskan tentang kemampuannya membaca ekspresi orang dengan penuh antusiasme. Raditya Dika merespon dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketertarikan dan rasa kagum, seperti anggukan dan senyuman. Ini menunjukkan koneksi emosional yang terbangun selama percakapan. Dampak afeksi ini apa sih? Nah, afeksi ini memperkuat kepercayaan dan keakraban antara narasumber dan si Raditya Dika. Audiens juga merasakan suasana emosional yang hangat, membuat topik yang dibahas terasa lebih menarik dan relatable. Nah, pembahasan yang kedua itu inklusif. Teman-teman saksikan dulu ya video cuplikan berikut ini. Kebiasaanku juga, walaupun aku tidak secara formal belajar kayak kamu oke. ya gitu ya. Oke, terus karena dari kecil kamu biasa Suka menganalisa dan masalah. lain-lain. Ya, Lalu jadinya akhirnya? aku bilang ke papaku, kayaknya aku mau pursue psychology deh. Awalnya psychology doang. Oke. Psychology. Terus papaku nanya, hah psychology kamu mau belajar? Makanya kan masih ada stigma ya. Kamu mau jadi apa? Kalau jadi psikolog nanti yang ketemu kamu orang-orang gila loh gitu kan. Waduh. Masih stigmanya begitu orang-orang tua lah ya namanya. Gak ngerti lah mas, masih gak ngerti. Dan akhirnya aku
menjelaskan lah psikologi itu belajar apa, dan aku bikin pro cons list. Jadi emang dari kecil aku lumayan rapi lah anaknya. Betul, Jadi aku itu pro rapi cons. sekali. Pro kalau aku jurusan itu yang aku mau, dan consnya apa aku jelasin. Oke, kamu Jadi bikin kayak pro agak cons. presentasi gitu deh waktu lagi family dinner. Family dinner kamu presentasi. gitu. Terus Selamat malam family. family, hari ini saya bersama ini gitu. Jadi makanya papaku akhirnya ngelihat, oh iya deh, dan emang menurut papaku kalau kuliah itu harusnya kita passion yang suka. Oke. Karena jalaninnya pasti lebih apa ya? Karena harus curious kan dalam learning tuh, nggak bisa yang Iya, kayak bener cuma banget sekedar jalan aja tuh nggak bisa gitu. Emang harus ada questions that we have in our minds yang pengen di answer, and we can answer that lewat pembelajaran menurut aku. Betul. Jadi Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu video kurang lebih 1 menit tadi ya. Raditya Dika itu memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan detail kemampuannya tanpa interupsi. Pertanyaan yang diajukan oleh Raditya Dika ini bersifat reflektif. Apa sih dampak inklusif ini? Nah, jadi tindakan ini menciptakan ruang komunikasi yang inklusif di mana narasumber, si Agatha Chelsea ini, merasa nyaman untuk berbagi cerita tanpa merasa dihakimi. Pendekatan Raditya Dika juga melibatkan audiens sebagai bagian dari percakapan, sehingga mereka merasa terhubung dengan diskusi tersebut. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke kontrol. Saksikan dulu cuplikan berikut ini. Kalau di penulisan ya, ya. setiap karakter itu kalau kita sih diskusinya tuh ada yang namanya ghost. Oke. Ghost itu adalah hal yang terjadi di masa lalu karakter yang menghantui dia tanpa dia sadar, sehingga dia punya keinginan ini Oke. untuk ceritanya. Interesting. Nah, Ya, itu ya. yang paling menarik tuh bikin ghostnya itu. Iya, seru banget. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar gitu Oke. bahwa kita ngelakuin ini karena trauma apa yang kita punya Benar. dari masa lalu. Katakanlah ada seorang karakter yang kerjaannya setiap kali deket sama cewek, dia selalu ghosting, selalu hilang. Oke. Tapi ternyata ada masa lalu dia di mana ketika dia do all in sama perempuan itu yang nyakitin dia. Oke. Sehingga itu jadi membuat karakternya jadi Lebih ada jauh. dimensi gitu Iya, ya. jadi ada dimensi And karakternya complexities, gitu. iya. Nah, aku tuh dulu pengen banget belajar psikologi Oke. karena ngebantu buat menulis. Betul. Cuman ya ketika daftar di UI katanya politik lebih gampang lulus. Dan ternyata saya terjebak. Masa sih? Nah, begitu teman-teman. Jadi di dalam video tersebut terdapat 3 kebutuhan utama, yaitu salah satunya kontrol. Yang dimana Raditya Dika ini menggunakan humornya untuk mengarahkan suasana percakapan. Meski topiknya cukup serius, membaca karakter orang, dia menyisipkan candaan untuk menjaga suasana tetap ringan teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa dia memegang kontrol terhadap dinamika percakapan tanpa mengurangi fokus pada si Agatha Chelsea itu sendiri. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya si Raditya Dika ini sebagai host berhasil menjaga alur diskusi tetap menarik dan terfokus. Meskipun percakapan sesekali bercabang ke topik lain, hal ini mencerminkan kemampuannya mengatur keseimbangan antara eksplorasi narasumber dan kenyamanan audiens gitu. Nah, itulah tadi 3 kebutuhan utama yang dimana ada afeksi, inklusif, dan kontrol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan model komunikasi teman-teman. Saksikan dulu cuplikannya. Itu ada satu buku tentang cinta, Helen Miller ya. Apa ya judulnya? Ada soal On Love, kalau nggak salah oke. judulnya itu On Love. Dia ngebedah itu semua sih. Dari sisi hormon, Oke. dari sisi biologis, sama kultur. Sama culture ya. Bahwa cinta itu apa gitu. Yes. Dan ketika dibedah kayak gitu tuh, ya kita jadi bisa understanding cinta dari sisi yang Berbagai lebih saintifik sisi. kan Iya, gitu kan. benar. Cuman kasihan cowoknya ya. Gue Tapi dipikir-pikir gak ya. selalu kok. Sekarang Kalau kamu udah deketin. enggak. Oh, enggak ya? Karena menurut aku cinta tuh kompleks banget gitu. Nggak bisa sesimpel bahwa Gak bisa sih. ini gue tuh lagi penasaran. Apa gue cinta beneran? Iya. Ya nggak bisa sesimpel itu. Gak bisa simpel itu. Dan menurut aku, tapi it helps a lot sih. Misalnya kayak when it comes to misalnya moving on nih dari Oke. seseorang, aku tuh selalu mikir kalau misalnya rasional emang udah gak bisa, tapi kan namanya love pasti ada attachment ya. Oke. Nah, aku tetap mikir I have to be rational and thinking, karena mendingan lakuin sesuatu yang right daripada what's easy. Karena Oke. sebenarnya going back to your ex is because of attachment. And attachment ada hormonnya gitu. Artinya kadang kita mau balikan karena kita masih mengingat yang baik-baiknya. Betul, masih attachment, ada bias, cognitive bias, Oh. terus ada hormon yang dirilis emang. Karena kan kalau misalnya baru putus tuh serotoninnya turun banget. Oke. Dopaminnya turun, Jadi- oksitosinnya turun. Jadi kita ada perasaan mau balik lagi. Makanya orang yang drug addiction atau apapun yang sifatnya adiksi tuh pengen relapse
sebenarnya karena itu. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat pada cuplikan sebelumnya, di situ tadi ada model komunikasi interpersonal, teman-teman. Nah, model komunikasi apa sih yang digunakan oleh si Raditya Dika dan si Agatha Chelsea ini? Nah, jadi yang digunakannya itu merupakan model komunikasi interaksional. Apa sih model komunikasi interaksional itu? Jadi, model komunikasi interaksional ini lebih menekankan adanya umpan balik dari si penerima kepada pengirim, menunjukkan komunikasi dua arah gitu, teman-teman. Nah, contohnya pada video sebelumnya tadi, si Raditya Dika memberikan tanggapan berupa pertanyaan yang mendalam kepada narasumber, yaitu si Agatha Chelsea, setelah mendengar penjelasannya. Nah, si narasumber, si Agatha Chelsea tadi merespon pertanyaan tersebut, yang dimana itu menciptakan siklus umpan balik yang interaktif. Model ini terlihat saat diskusi menjadi lebih mendalam karena adanya pertanyaan yang dipicu oleh jawaban narasumber, oleh jawaban si Agatha Chelsea. Nah, teman-teman, itulah analisis kita kali ini mengenai komunikasi interpersonal. Ada 3 ya, teman-teman, yaitu yang pertama tadi ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang kedua tadi 3 kebutuhan utama yang dimana ada afeksi, inklusif, dan kontrol, dan yang ketiga ada model komunikasi, yaitu model komunikasinya interaksional, teman-teman. Nah, itu saja yang dapat kita analisis dan kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys, dadah.